Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Rabu malam ini adalah Rabu yang pertama. Kita sebentar sebelum berbaring tidur, 1 Oktober 2025. Merupakan hari yang pertama. Sebentar kita istirahat di bulan Oktober. Kita berterima kasih atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan dari pagi, siang, sore, sampai malam sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan kita serahkan tubuh, jiwa, roh kita ke dalam tangan Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah bersama Yesus. Supaya kita dapat tidur dengannya besok, bangun tubuh yang sehat. Tanggal 2 Oktober besok dan seterusnya. Minta pimpinan Tuhan. Selalu kita tiap hari, tiap saat. Kita butuh Yesus. Kita mau selalu datang kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita mau baca Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan. Mari kita mau datang kepada Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Tidak ada pribadi lain, hanya Dia Yesus. Saya Pastor Yakob Rahman, kami akan pujian. Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Mari kita datang kepada Yesus. Ku dengar Tuhanku memanggil, marilah oleh darah-Mu yang kudus, jiwaku sucilah. Haleluya. Ku datang Tuhan, datang padamu. Amin. Haleluya. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Amin. Haleluya. Yesus, tolong hamba menurut firman-Mu, sempurnakan imanku Bapa. Aku cinta kepadamu Yesus. Haleluya. Ku datang Tuhan, datang padamu. Amin. Haleluya. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Amin. Haleluya. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 57 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha kuasa, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, tetapi yang bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Haleluya. Ku serahkan semua hidupku Bapa di dalam tangan-Mu. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya.
Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku Bapa, oleh darah-Mu yang kudus. Ampunilah semua dosaku Bapa, semua salahku Yesus. Sucikanlah hidupku Bapa, oleh kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Malam hari sebelum kami berbaring tidur, minggu pertama, malam hari ini ku tutup sebentar kamu tidur Bapa, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kalau tadi pagi kami buka hari yang pertama, sebelum kami beraktivitas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan malam ini kami tutup sebentar, kami akan berbaring tidur Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami dapat berbaring tidur dengan nyenyak dalam pimpinan Tuhan. Besok bangun dengan tubuh yang sehat, semangat yang baru bersama dengan Tuhan. Tapi sebelum kami berbaring tidur membaca firman-Mu Bapa, sucikan Bapa, dan Kau hadir memberkati kami semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan, kita masih dipelihara sampai malam hari sebelum kita berbaring tidur. Karena Yesus begitu baik. Yesaya 57 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Amin. Mari kita merendah hati, maksudnya firman Tuhan. Tuhan yang maha kudus, maha mulia, maha kuasa, maha hebat, maha dahsyat, maha tinggi, maha segala-galanya. Tapi Tuhan mau hadir kepada orang yang remuk hati, kepada orang yang rendah hati. Mari, sebelum kita berbaring tidur, kita mau berdoa dengan sikap yang rendah hati. Kita butuh sama Yesus. Dengan segala kerendahan hati kita berkata, ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan kita. Aku tidak ada arti apa-apa. Hidupku berarti karena cinta kasih anugerah-Mu yang besar. Sebentar Bapa, kami mau baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat malam. Kita berterima kasih hanya rahmat dan anugerah Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan berurutan Bapak Ibu ya. Kemarin kita baca Matius pasal 11 ya. Dari ayat 20 sampai 24. Dari sejak awal kita baca ada ayat 1 dan sekarang ada ayat 25 sampai 30. Ajakan juru selamat Tuhan Yesus. Mari kita mau baca ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Amin. Jadi maksudnya Yesus itu ya menginginkan kita untuk rendah hati seperti anak kecil. Anak kecil rendah hati, saudara. Ya, saya tidak pernah melihat anak kecil itu sombong. Dia dengan hati yang tulus, hati yang polos. Mungkin bandel, ya bandel. Tapi hatinya rendah hati. Beda dengan kita. Banyak orang-orang yang sok mengerti sombong. Ya, tidak mau menerima Yesus. Oh, banyak, saudara. Maka kata firman Tuhan, ya, Tuhan memberikan apa? Disembunyikan bagi orang ngaku yang sombong, bijak, orang pandai. Ya, nggak berkenan sama Tuhan, saudara. Jadi intinya ayat ini merindukan Yesus itu mau kita rendah hati. Seperti tadi firman Tuhan Yesaya 57 ayat 15. Sungguh pun Tuhan itu menduduki tempat yang tinggi, maha kudus, maha mulia. Tapi dia mau datang kepada orang rendah hati, remuk hati.
Karena sesungguhnya kita bicara Tuhan, banyak yang tersembunyi, Saudara. Kalau kita baca di dalam Ulangan 29 ayat 29, itu banyak hal yang tersembunyi. Mari kita baca. Ulangan 29 ayat 29 dikatakan, hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tapi hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Nah, melakukan berarti punya sifat taat, punya sifat rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan akan singkapkan. Tapi kalau tidak, banyak hal yang tersembunyi. Ya, karena kehebatan Tuhan itu nggak bisa kita akan ya menilai kebesaran Tuhan seperti apa. Ya begitu dalam kalau kita baca di dalam Roma pasal 11, saya mau baca ya. Begitu dalam, Saudara. Dahsyat Tuhan itu. Roma pasal 11 ayat 33, demikian firman Tuhan ya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalan. Oh, waktu itu mari kita mau datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Tak terselami, Tuhan itu maha agung, maha sempurna. Ya, makanya kata Yesus, Tuhan sembunyikan bagi orang bijak. Makanya kalau Bapak mau baca Alkitab, lebih bagus rendah hati dulu di hadapan Tuhan. Berdoa dulu, Tuhan, izinkanlah saya mau baca firman Tuhan. Sucikan mulutku, maka saya selalu berkata, sucikan mulut, sucikan pikiran, sucikan hati. Layakkan minta ampun sama Tuhan. Jadi harus kita bersikap rendah hati. Supaya Tuhan kan buka rahasia dan firman Tuhan. Jadi pada malam hari ini, ayat 25 bicara kerendahan hati. Terus ayat 26, ya Bapa itulah yang berkenan kepadamu. Jadi kalau kita rendah hati, itu berkenan sama Tuhan. Karena Yesus juga punya sifat rendah hati. Ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang kepadanya anak itu berkenan menyatakan amin. Kalau kita rendah hati, Yesus sebagai anak, ya 2000 tahun lalu, Yesus sebagai anak. Tapi saat ini Yesus bukan sebagai anak. Ingat dulu saudara ya. 2000 tahun lalu ini, ayat ini 2000 tahun lalu tulis. Tapi saat ini now, kita berkata Yesus engkau adalah Allah Bapa di surga. Jangan berkata Yesus engkau adalah anak. Bukan saudara. Saya sebagai hamba Tuhan nggak setuju itu kalau berkata demikian. Yesus adalah Tuhan. Ya, 2000 tahun yang lalu Yesus sebagai manusia, ya, dirinya disebut sebagai anak, bukti dia rendah hati. Tapi saat ini Yesus sudah di surga. Dia akan datang sebagai raja segala raja. Ya, tidak ada Alkitab mengatakan Yesus nanti akan datang sebagai anak-anak lagi, ya, sebagai manusia lagi. Tidak. Dia akan datang sebagai raja segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, setiap mata akan lihat nanti begitu dahsyatnya Tuhan itu dengan segala kemuliaannya. Untuk itu ayat ini berkata, mari kita mau percaya kepada Tuhan Yesus dan kita mau rendah hati. Kalau rendah hati itu berkenan sama Tuhan. Terus untuk itu kata Tuhan ayat 28, marilah kepadaku semua kita lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Oh, undangan Yesus luar biasa. Ya, jadi kita serahkan. Yesus tahu setiap kita pasti punya banyak masalah. Setiap kita banyak beban-beban berat. Setiap kita. Namanya kita hidup di dalam dunia. Tidak pernah merdeka 100%. Nanti merdeka 100% itu di surga. Ya, merdeka terhadap dosa. Iya. Jangan sekali-kali Bapak itu main-main dengan dosa. Jangan. Tapi kata kita mau hidup dalam kebenaran. Kita mau jalankan hidup dalam firman Tuhan. Ya, tapi maksud saya di dunia ini serba tidak pernah ada damai. Lihat aja peperangan, ya, terjadi Ukraina Rusia tidak pernah berhenti, ya Gaza Israel dan Hamas tidak pernah berhenti. Itulah manusia, karena manusia susah diatur, masing-masing egois, masing-masing mau benernya sendiri-sendiri. Tapi nanti di surga, ya tidak ada peperangan. Untuk itu mari kita kata firman Tuhan, marilah kepadaku semua beban berat. Yesus akan memberikan kelegaan. Tuhan mau supaya kita rendah hati. Datang kepada Yesus, Tuhan memberikan damai sejahtera. Ayat 29, pikul aku yang kupasang, belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kata amin. Pikul aku yang kupasang, artinya setiap masalah, setiap beban, problem yang atas izin Tuhan. Tuhan tahu persis. Kalau Bapak punya masalah, beban, segala macam, ya, mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima dengan rasa ucapan syukur. Pikul aku yang kupasang. Kalau ada beban, ada masalah, kita terima, ya, dan belajar kepada Tuhan, rendah hati. Pada waktu kita menghadapi masalah, pada waktu menghadapi beban berat, datang kepada Yesus.
dengan sikap yang rendah hati. Karena janji Tuhan, Tuhan akan memberikan ketenangan. Dan ayat 30 yang terakhir, sebab kukatku pasang, itu enak, bebanku pun ringan. Amin. Apapun masalah-masalah yang kita hadapi, seperti di dalam 1 Korintus 10:13 ya, setiap pencobaan-pencobaan kita hadapi adalah pencobaan yang biasa, di mana Tuhan nanti akan memberikan jalan keluar. Saya mau baca 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangguh. Amin. Kata Tuhan, pikul aku pasang, belajar kepadaku, karena kuk yang kupasang itu enak dan beban kering, karena Tuhan memberikan jalan keluar. Untuk itu mari melalui firman Tuhan pada malam hari ini, yang pertama, kita merendah hati datang kepada Tuhan. Penting dan rendah hati, saudara ya. Itu yang berkenan sama Tuhan. Dan kita mau datang kepada Tuhan. Serahkan dengan segala kisah rendah hati. Serahkan masalah, beban, apapun, seberat apapun. Datang kepada Yesus dengan sikap yang rendah hati. Dan yakin Tuhan akan memberikan ketenangan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Dan Tuhan berkati. Sebab Tuhan begitu baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5. Sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Asal kita mau datang dengan Yesus, dengan segala kerendahan hati, dengan iman. Kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Serahkan semua persoalan kita kepada Tuhan. Yakin Tuhan akan tolong kita. Tuhan berikan ketenangan. Tuhan memberikan damai sejahtera. Karena hanya di dalam Dia Yesus, Tuhan juru selamat kita. Ada jalan keluar, ada pertolongan, ada keselamatan, ada jawaban, ada segala galanya di dalam Dia Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Ku datang Tuhan, datang padamu, haleluya. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kepada Tuhan. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus dengan segala kerendahan hati. Biar kita berserah total kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan dengan sikap yang rendah hati. Kita butuh Yesus, sebab kita tahu di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berserah total kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kelegaan. Tuhan memberikan kemenangan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.